Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam kebajikan dan juga salam sejahtera bagi sobat JSA dimanapun Anda berada dan juga tentunya buat kita semua. Senang sekali saya Tom Islami pada siang hari ini kembali menjumpai sobat JSA semuanya dalam sebuah acara Ngobras JSA, yaitu ngobrol santai dengan JSH. JKR Dan juga JKR. Ya. Ngobras itu ngaput. Ngobrol bareng, Bang. Ngobrol bareng. Bukan Siap. jahit, Bang, bukan. Jahit. Ya. Siap. Dan tentunya yang barusan ini adalah partner in crime saya, teman sejati saya, Kang Depi Agung Setiawan. Salam dulu, Kang. Iya. Baik. Seperti tadi yang kita bilang, kita akan ngobrol bareng, santai saja dengan teman-teman dari JKR. JKR itu apa sih? Jabar Quick Response. Jabar Quick Response gitu kan. Nanti kita akan bedah, kita akan ulik seluk-beluknya, ulek-ulik semuanya, kita akan bedah semuanya gitu kan. Masker, Bang, pakai masker. Ini udah dipakai, Bang. Oh, benar. Udah dipakai. Nah, terus JSA juga sepertinya banyak yang belum tahu, Bang. Konon katanya JSA itu terbentuk dikarenakan ada satu insiden yang menggegerkan nasional saat itu. Tapi nanti kita bahas. Ya, seperti itu ya. Baik, kita langsung saja kita panggilkan bintang tamu kita dari JKR, Kang Dito dan juga Kang Ato. Mangga, kalau bet, cie. Salam, Kang. Gampang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Aduh. Sehat. Alhamdulillah, Kang Devi, Kang Tommy. Yap. Kang. Naik angkot, naik ke sini. Itu lumayan Olahraga Kang. Ya. Biasanya mah dari sepeda. kecil, mereka. Dari kecil sepeda. Sama jogging Kang tadi Kang. Oh, sama jogging ya? Kang, ini kita ngobrol santai aja kan, gitu kan. Jadi ini kolaborasi lah. Ya. Kolaborasi ya antara JSA dan JKR, yang salah satunya adalah ini program unggulan kan. Program unggulan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Betul. Banyak yang juga belum tahu nih, JKR itu apa sih? Oke. Awal mulanya bisa kebentuk itu apa sih? Kenapa sih? Bisa nggak? Tolong bantu diterangkan. Boleh. Jadi Jabar Quick Response. Nepangkan dalam. Oh ya, perkenalkan nama saya Dito. Saya di bidang kerjasama, ketua bidang kerjasama di Jabar Quick Response. Di sini ada juga Kang Ato sebagai supervisi operasional di Jabar Quick Response. Nah, terima kasih sebelumnya saya ucapkan buat Jabar Cyberhawk sudah mengundang Jabar Quick Response berkolaborasi di sebuah podcast ini gitu lah. Nah, kalau tadi pertanyaan Kang Tommy, sebetulnya awal mulanya JKR seperti apa? Nah, itu dia. Lalu JKR itu apa? Ya. Nah, saya akan ceritakan sedikit mungkin kisah di baliknya. Jadi kronologisnya gitu. Jabar Quick Response itu adalah program pertama mungkin sebelum Jabar Cyberhawk juga Jabar Quick Response dulu, yang diluncurkan oleh Bapak Gubernur Bapak Ridwan Kamil. Awal mula Jabar Quick Response dibentuk adalah dari inisiatif Bapak Gubernur melihat bahwa ternyata masalah sosial dan kemanusiaan di Jawa Barat ini masih tinggi dan belum ada unit khusus respon cepat untuk mengatasi permasalahan itu. Nah, tanggal 8 kalau saya nggak salah ya, tanggal 18 September 2018. 10 hari kurang lebih setelah Pak Gubernur dilantik, Jabar Quick Response diluncurkan. Langsung September, kita Desember. Kita adik kakak. Kakak kita adik. Iya. Panggilnya kakak. Lanjut nggak? Jadi Jabar Quick Response itu awalnya dari mulai keresahan Pak Gubernur sebagai pemimpin, ternyata masalah sosial dan kemanusiaan di Jawa Barat ini masih tinggi. Akhirnya diluncurkanlah Jabar Quick Response. Lalu ranahnya di mana sih Jabar Quick Response ini terkait kasus sosial dan kemanusiaan itu? Sebetulnya untuk 2021 ini kita ada 8 kanal aduan, Kang. Dari mulai khusus 2021 atau sebelum dari awal itu asalnya ada 7 kanal aduan, nambah lagi 1, jadi 2021 ada tambahan 1 kanal aduan khusus gitu, sekolah darurat roboh. Jadi saya yang sebut 7 itu apa aja? Sebutin aja, Kang. Oke, boleh. Yang pertama adalah darurat kesehatan, Kang. Darurat kesehatan. Kesehatan ini kebanyakan masyarakat di kita ternyata belum terkait masalah kesehatan ini masih banyak. Contoh kasusnya adalah
kebutuhan untuk biaya berobat. Itu karena tidak memiliki BPJS dan segala rupa. Ini bisa dilayani di Jabar Quick Response. Kanal kesehatan itu. Betul. Lalu kedaruratan terkait misalkan transportasi atau akomodasi operasionalnya. Misalkan si pasiennya dari Cianjur Selatan, Kang, keluarga miskin, tapi harus berobat ke rumah sakit Hasan Sadikin di Bandung gitu. Kan kebutuhan transportasi ya yang cukup tinggi. Nah, kita juga support itu, bantu itu. Lalu yang kedua adalah kanal pendidikan, Kang. Pendidikan khususnya di pendidikan ini adalah putus akses sekolah. Jadi ketika misalkan SMP atau SMA yang ternyata dia itu tidak bisa membayar SPP sehingga ijazahnya ditahan gitu sama sekolahnya. Nah, ini bisa dilayani oleh Jabar Quick Response. Nanti tetangga saya kalau begitu kontak Kang Tito. Boleh. Jadi caranya memang ada advokasi, ada bantuan untuk melunasinya. Jadi tergantung kasusnya sih, macam-macam. Tapi poinnya adalah untuk pendidikan yaitu putus akses sekolahnya. Ingin masuk ke sekolah favorit mah enggak ya? Enggak. Sanes. Jadi sanes ke kita itu boleh. Atau upgrade name gitu nggak bisa ya? Bisa. Saya kira bisa. Upgrade name juga. Nggak bisa itu, nggak bisa ya. Oke. Kesehatan, pendidikan, lalu rumah darurat roboh, Kang. Rumah darurat roboh. Sebetulnya di Dinas Provinsi Jawa Barat, di Dinas Pemukiman itu udah ada programnya. Rutilahu, rumah darurat layak huni. Hanya saja yang membedakan dengan rumah darurat roboh Jabar Quick Response adalah betul-betul yang indikator rumahnya kondisinya sudah mengancam jiwa atau 70% kerusakan rumah. Jadi maaf saya potong Kang gitu. Jadi maksudnya kondisi rumah itu apakah dilihat dari materialnya nggak? Misalkan apakah memang benar permanen atau semi permanen gitu kan? Yang bisa ditindaklanjuti oleh JKR. Indikatornya apa? Indikator yang paling pertama mungkin yang ditindaklanjuti JKR adalah dari material bangunannya. Kalau misalkan kebanyakan dari kita rumah yang darurat roboh itu kebanyakan bukan permanen bata, Kang, tapi masih semi permanen bilik-bilik ya. Betul. Bilik, gitu ya. Itu yang sangat mengkhawatirkan yang seperti itu. Itu indikator yang paling pertama. Tapi ada juga kasus yang memang bata gitu ya, tapi atapnya sudah hampir bolong dan hampir runtuh. Itu juga jadi indikator mengancam jiwa. Itunya Bang, mengancam jiwa. Mengancam jiwa. Itu rumah darurat roboh. Lalu selanjutnya ada gizi buruk. Nah, ini menarik nih. Nah, gizi buruk ini memang program juga untuk Jawa Barat ini sedang difokuskan di gizi buruk ya. Dan gizi buruk yang di cover atau di ranah JKR itu adalah gizi buruk terkait kegawat daruratan awal. Kebanyakan aduan gizi buruk ke kita itu adalah si pasien atau yang memiliki gizi buruk ini sudah dengan penyakit lain, Kang. Sertaan. Betul. Jadi udah ada penyakit penyertanya gitu. Nah, ini tuh kadang masyarakat di kita tuh kadang malu kalau misalkan memiliki anak yang gizi buruk gitu. Jadi masih kurangnya edukasi terkait gizi buruk ini. Stunting, betul. Yang keempat itu ada disabilitas. Ternyata dari data itu ada 128.000 penyandang disabilitas di Jawa Barat. 128.000. Dan itu masih banyak para penyandang disabilitas yang tidak memiliki akses untuk alat bantu, misalkan kursi roda gitu dan sebagainya. Itu juga kita bantu juga support di sana. Selanjutnya tadi saya udah berapa tuh? 4. Yang kelima ada apa tuh? Jembatan darurat. Nah, ini jembatan gantung, jembatan darurat atau jembatan penghubung antar desa. Ternyata di daerah, Kang. Nah, itu di Cianjur Selatan. Rawayan, Kang, kalau di Lumpur itu namanya Rawayan. Itu ternyata jembatan-jembatan itu tuh sangat dibutuhkan dan penting. Faktor ekonominya di sana, lintas ekonomi, pendidikan juga di sana gitu. Nah, ketika jembatan ini roboh atau sudah hampir runtuh gitu ya, tidak bisa dilewati, itu akan memutus segala akses yang lainnya. Yang tadi sektor tadi terhambat ya. Nah, itu yang kita bantu juga di jembatan darurat ini. Bukan jembatan permanennya mobil ya, tapi Rawayan kalau di Lumpur Rawayan betul. Jembatan itu jembatan gantung, jembatan desa, penghubung desa. Baik. Lalu batas baru 5 tuh. Baru 5 tuh. Kang Ato mungkin bisa bantu kebencanaan. Kebencanaan ini 6 ya. Kang Ato mungkin bisa ceritain karena Kang Ato lebih expert yang suka kebencanaan. Karena langsung ke lapangan. Apa kebencanaan yang biasanya kita tanggapi, Kang Ato? Oke.
Untuk kanal selanjutnya itu kanal disaster ya kan kita bilang disaster namanya ya. Kebencanaan. Nah, untuk kebencanaan sendiri kita juga sadar dan tahu betul bahwa Jawa Barat sangat berpotensi untuk apa ya? Kegenakan bencananya kan Jawa Barat itu laboratoriumnya bencana. Betul, segala aya komplit. Banjir, tanah longsor, kemudian puting beliung, kemudian gunung Merapi juga ada, komplit. Tsunami juga mungkin, gempa juga sama. Banyak hal terkait dengan kebencanaan. Nah, di Jabar Quick Response sendiri ada kanal khusus kebencanaan di mana warga juga bisa melapor kalau semisal terjadi bencana di kewilayahannya, ataupun juga kita sering pantau langsung ke masing-masing wilayah yang mungkin jika memang secara informasi atau pemberitaan terjadi bencana di wilayah tersebut. Kita bisa respon pertama dari ranah koordinasinya hingga kita pun terlibat langsung dalam proses evakuasi bahkan seperti yang kemarin yang terbaru innalillahi di kita di Kabupaten Sumedang, tepatnya di Kecamatan Cimanggung kemarin ada kejadian tanah longsor dan bencana banjir. Kita pun sama, kita alhamdulillah juga turut merespon ke sana. Kita datang bahkan sampai ikut ngesar kan, search and rescue-nya juga kemudian drop logistik untuk para relawan dan para korban pengungsian, kebutuhan mendesaknya dan lain sebagainya. Betul, luar biasa sekali Kang. Kang, itu di kanal-kanal itu ininya berbeda, nomor aduannya atau sama saja? Sama aja, satu pintu. Tapi nanti dibagi di tugas di internal. Kalau misalkan, nah ini saya mungkin sedikit informasi Kang, bagaimana cara mengadu melalui Jabar Quick Response atau pelaporan ke Jabar Quick Response. Caranya kita punya web namanya jabarqr.id. Jabarqr.id. Atau di Instagram Jabar Quick Response. Instagramnya Jabar Quick Response. Nah, ada apa lagi Kak? Selain itu ada Twitter. Ada Twitter juga sama lagi namanya Jabar Quick Response. Dan Facebook Jabar Quick Response juga. YouTube juga. YouTube juga ada. Jabar Quick Response, luar biasa. Lengkap. Aduannya memang basisnya memang kita dikumpulkannya masih di web Kang. Jadi walaupun misalkan kawan-kawan atau teman-teman warga masyarakat yang mengadu melalui Instagram kita gitu, media sosial, nanti kita bantu untuk menginput ke dalam web gitu. Jadi dari itu manual ya? Iya. Tapi kalau memang lebih baik, bagusnya memang langsung lewat web. Kenapa lewat web? Karena lewat web ini seperti yang akan disampaikan bahwa ini gimana nih ngelapornya, kalau kanal kesehatan, kanal pendidikan gitu ya, QR-nya sama enggak atau gimana. Nah, di web itu udah ada pilihannya. Jadi ketika mengadu, misalkan aduannya kesehatan, tinggal dipilih kesehatan gitu, aduannya apa gitu. Tapi kecenderungan Kang, kebanyakan yang ngadu lewat mana? Kebanyakan untuk saat ini masih melalui medsos Kang. Karena memang medsos paling gampang ya. Instagram, Twitter, Facebook, paling gampang mengaksesnya gitu. Tapi yang web juga. Web itu sangat penting kalau maksudnya yang hitungannya tadi yang ke web juga banyak. Banyak ke web. Oke. Siap Kang, luar biasa Salit. Bencana. Ada satu lagi yang terakhir nih Kang. Yang satu ini kanal baru sebetulnya di kita, yaitu Sekolah Darurat Roboh. Ternyata ini ceritanya unik. Ketika kita membangun jembatan di daerah Kang, seperti yang saya sebutkan tadi kan jembatan itu kebanyakan di daerah-daerah ya. Ternyata di daerah-daerah itu sekolah juga menjadi faktor penting infrastruktur di sekolah itu di daerah, dan ternyata kurang diperhatikan hingga akhirnya banyak sekolah di daerah yang notabene sudah tidak layak lah. Nah, makanya kita luncurkan kanal baru di Jabar Quick Response untuk Sekolah Darurat Roboh. Jadi untuk warga masyarakat yang memiliki informasi terkait Sekolah Darurat Roboh bisa diadukan atau dilaporkan ke Jabar Quick Response. Keren. Luar biasa. Secara pribadi Kang, saya appreciate dan tentunya mendoakan lah teman-teman JKR, karena tugasnya ini kan human ya, kepolisian. Mudah-mudahan disehatkan, dilancarkan. Yang belum nikah segera. Semangat selalu Bang. Kami appreciate dari luar biasa Sabar Hope untuk JKR. Iya. Sehat selalu. Jadi sebenarnya gini Kang, ya kami pun di Jabar Sabar Hope gitu kan ya. Kembali kepada pedoman awal lah ya, quick gitu kan. Pak Bub kan mintanya quick. Betul. Ya, quick respon dimanapun itu gitu kan ya, baik itu mau aduan mau itu apa gitu kan. Nah ini Kang yang agak menarik nih, bicara masalah kemanusiaan gitu kan, setiap manusia pasti menginginkan pertolongan. Betul Kang. Ya betul kan? Betul. Setuju kita di sini ya.
Saya yakin aduan pasti luar biasa masuk banyak sekali untuk JKR. Persentasenya kan. Berapa banyak kira-kira yang artinya ya terakomodir oleh JKR gitu kan. Terus kira-kira kendalanya apa sih? Kalau misalkan memang masih ada yang belum terakomodir itu kendalanya apa gitu kan. Bisa nggak? Betul Mas Tommy, dalam artian aduan kemanusiaan ini, kalau kata Pak Gub, masalah kemanusiaan ini walaupun di negara yang sudah maju pun pasti masih ada, tetap ada. Dan khususnya di Jawa Barat, kami yang notabene bekerja di ranah kemanusiaan, aduan itu sangat banyak, sangat banyak di Batu-Batu. Tapi ada masalah, ada masalah untuk menanggapi masalah kemanusiaan ini. Nah, Jabar Quick Response ini sebetulnya Pak Tommy, Pak Devi, dalam artian kami ini seperti tagline-nya Jabar juara lahir batin dengan kolaborasi dan inovatif. Nah, kolaborasi yang dilakukan Jabar Quick Response, kita ini tidak bisa sendirian untuk menyelesaikan masalah itu. Yang otomatis kita harus berkolaborasi dengan rekan-rekan yang lain yang mau membantu terkait kemanusiaan ini. Jadi saya juga membuka sangat terbuka kepada instansi-instansi atau komunitas atau perusahaan-perusahaan lain yang ingin membantu masyarakat Jawa Barat di ranah kemanusiaan ini dengan melalui Jabar Quick Response. Jadi selama ini Jabar Quick Response itu bekerja sama dengan pihak-pihak lain berkolaborasi. Jadi aduan yang masuk itu tidak sepenuhnya semuanya diselesaikan hanya oleh Jabar Quick Response, tapi ada bantuan-bantuan yang menitipkan atau menyalurkan bantuannya melalui Jabar Quick Response. Dan sampai saat ini hitungan saya masih cukup tinggi, sekitar 40% aduan yang masih belum terakomodir karena daya dukungnya itu. Mudah-mudahan sih, saya harap kita semua mungkin yang menonton ini Kang Tommy, dalam artian bisa saling membantu bahu-membahu gitu untuk menyelesaikan masalah kemanusiaan ini. Karena memang kita nggak bisa sendirian nih. Kita harus bareng-bareng nih kolaborasi. Setuju. Semangat nggak? Kalau saya lihat tadi lebih ke fasilitator ya, fasilitator, leading terkaitnya bisa merapat dan bergabung. Luar biasa kan Mas ya. Kami juga sering, nah ini juga uniknya dengan Jabar Cyber Hoax ini, maksudnya kolaborasi kita dalam artian ternyata banyak juga berita-berita viral. Karena JKR ini basisnya bukan hanya aduan Kang, tapi ada juga berita viral. Jadi ibaratnya berita viral di Jawa Barat terkait masalah kemanusiaan. Ternyata ada juga nih yang hoax. Bisa nggak kalau saya lapor ke Jawa Barat? Sangat bisa kan. Pada praktiknya kan beberapa kali kita juga kontribusi ya, gitu. Ada beberapa aduan terkait dengan kemanusiaan, misalkan yang punten anaknya ada yang sedang dirawat di rumah sakit dan keterbatasan biaya. Ya, waktu itu saya geser ke kanal JKR. Beberapa tahun sudah kita kolaborasi Dan untuk kedepannya ya kami sangat terbuka. Jadi gini kan, seiring berjalan waktu gitu kan, jadi memang ada sedikit perubahan fungsi nih dari Jabar Cyber Hoax sendiri gitu kan. Yang dari awalnya memang kita baku menerima aduan seputar hoax gitu kan. Nah, tapi sekarang tuh sudah agak berubah nih wajahnya gitu kan. Maksudnya begini, kita lihat dari ekspektasi masyarakat saja, ekspektasi dari masyarakat, akhirnya apapun bentuk aduannya itu, mungkin karena mereka mungkin kebetulan mereka tahunya adalah JSA gitu kan. Jadi keadaan apapun mereka tuh adukan juga ke kamu. Wah, sama kasusnya dengan Jabar Quick Response berarti. Sama gitu. Sama seperti itu ya. Mungkin ada yang ngadu hoax juga enggak ada? Iya, bukan lebih ke hoax, tapi ada beberapa yang hoax, tapi uniknya ya sebetulnya ranah kita yang tadi itu 8 ya Kang Ato ya. Tetapi ada juga kasus-kasus aduan misalkan butuh cari pacar, adunya ke Jabar Quick Response. Ada satu kasus aduan, tolong berhentikan mobil dengan plat nomor sekian, itu selingkuhan suami saya kan banyak ya. Banyak kan. Menarik sekali ya. Ya inilah fenomena dan wajah kebutuhan masyarakat kita ya seperti itu gitu. Jadi cuma artinya ya tetap kita harus bisa memberikan edukasi yang pasti ya, literasi juga kepada masyarakat bahwa ya satuan tugas yang sekarang memang hadir di Jawa Barat ini memang memiliki tugas dan fungsi
artinya adalah sudah jelas seperti itu gitu kan, yang benar-benar juga masyarakat juga memahami keadaan-keadaan seperti itu. Iya. Baik, kayaknya Kang nggak bisa berlama-lama nih kita nih. Seperti itu. Ini sebenarnya masih panjang lebar nih Kang. Masih panjang lebar. Mudah-mudahan di episode selanjutnya kita bisa lagi membedah lagi yang hal-hal yang lainnya. Oke, sahabat jasa, segitu saja ngobrol santai kami dengan JKR. Saya yakin masih banyak penasaran dari semuanya, ingin mengulas lagi, ingin lebih tahu lebih dalam JKR seperti apa ataupun juga JSA seperti apa. Yang pasti kanal medsosnya tolong dicatat ya. Namanya sama ya, JKR Jabar Respon. Semuanya sama, JSA pun sama seperti itu. Ya sekian aja mungkin dari saya Tommy, saya Devi, dan ini saya Dito, saya Ato. Ucapkan terima kasih kepada semuanya, sehat selalu, tetap jaga protokol kesehatan di masa pandemi seperti sekarang. Sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.